Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat berjumpa di channel Mati DPK. Kita ngaji yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang tadi saya bacakan adalah surat ke-23, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi kata-kata iman, kata-kata predikat beriman ya, itu sudah dibilang qad aflahal mu'minun. Dibilang qad aflahal. Sungguh beruntung. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Subhanallah. Jadi kita merasa beruntung. Tandanya apa? Kalau orang beruntung itu biasanya ada orang mengatakan pasti dia nih akan dapat hadiah, pasti dia nih akan dapat bonus, pasti dia akan mendapat surprise ya, pasti dia akan mendapat juara gitu. Nah, tapi ini yang mengatakan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Yaitu di mana? Yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang yang beriman itu dikatakan beruntung ketika dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kenapa dia bisa khusyuk? Ketika dia sholat, yang ketika dia mengumandangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang ada pikiran dia bahwasanya Allah yang Maha Besar. Yang tadi dia punya persoalan, yang tadi dia habis nangis-nangis, yang tadi dia habis banyak banget ya urusan-urusan di dunia, dia seakan-akan itu semuanya menjadi kecil dengan mengatakan Allahu Akbar. Makanya itu sudah mulai pada kekhusyuan. Atau ketika dia mau menyampaikan suatu hal kepada Allah, dia menunggu waktu sholat ya. Nah, ketika dia mendengar azan, kemudian dia sholat ya, kemudian dia sudah wudhu sholat, maka sudah masuk kepada kekhusyuan. Kenapa? Karena dia mau sholat tapi dia sudah mempersiapkan sebelumnya, bukannya pas sholat gitu, bukan kayak gitu, tapi sebelum azan dia sudah menunggu dulu waktu sholat. Maka itulah yang dikatakan beruntung. Malaikat sangat suka, malaikat tersenyum, kemudian malaikat mendoakan, malaikat mengampunkan. Makanya bilang beruntunglah. Jadi ibaratnya dia belum sampai kepada Allah, belum sampai pertemuan pada Allah, misalnya janji jam 2, janji jam 3, belum jam 3 kita sudah menunggu, malaikat tersenyum, Allah tersenyum. Sebelum kita menyampaikan doa kita, maka sesungguhnya Allah sudah mengaminkan doa kita, dan Allah akan mengabulkan apa yang kita minta, baik sudah diucapkan maupun tidak, sampai begitunya. Saking apa? Saking beruntungnya. Saya ulang lagi ya, qad aflahal mu'minun. Ini saya suka banget ya. Jadi kalimat itu yang membuat ya Allah, alhamdulillah ya, betapa hidup kita tuh enak banget ketika kita sudah menjadi orang-orang yang beriman gitu. Jadi yang menjamin kita, yang membayar kita, yang melindungi kita itu langsung yang memiliki lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah punya Allah. Jadi yang menjamin kita itu ada langsung yang memiliki langit dan bumi. Bukan cuma raja, bukan cuma presiden, bukan cuma pak menteri ya, kalau penguasa di misalnya RT RW, tapi langsung adalah yang memiliki langit dan bumi. Nah, siapa? Yaitu Allah SWT yang menciptakan kita, yang menyayangi kita ya, yang mengasihi kita. Kalimatnya apa? Ya Rahman, ya Rahim ya, yang mengasihi kita terus-terusan. Setiap hari kita diberikan karunia-Nya, setiap hari kita diberikan rezekinya, sehingga kita bisa beraktivitas kehidupan, kita bisa bangun lagi ya, kita bisa bergerak lagi, mata kita bisa bersinar lagi ya,
lisan kita bisa berbicara lagi, tangan kita bisa bergerak lagi ya, pikiran kita bisa berguna lagi. Nah itu Allah mencurahkan segala yang ada di badan kita bisa berguna lagi. Coba kita lihat banyak orang di rumah sakit yang dia punya badan, dia punya seperti sama dengan kita, tapi sudah berapa banyak yang sudah terambil lagi, tercabut lagi, dan tidak berguna lagi. Mulutnya sudah tidak bisa bicara, apa tadinya orang paling bawel, tapi dia udah nggak bisa bicara lagi. Tangannya udah nggak bisa bergerak lagi. Tadinya adalah dia orang paling sana kosnya segala macam. Nah itu sudah tercabut, gitu, sudah tercabut. Nah ketika kita sekarang masih bisa diberikan kesehatan badan, ya, diberikan anugerah fungsi-fungsi di organ tubuh kita masih bisa berjalan normal, maka kita syukuri. Maka saya bilang alhamdulillah wa syukurillah. Nah itu jadi segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah atas semua karunia-Nya, bahwasanya kita bisa menghirup udara pagi lagi, kita bisa bertemu dengan orang-orang terdekat kita lagi, kita bisa masak lagi ya buat ibu-ibu ya, buat anak-anak pelajar mungkin bisa buka buku pelajaran lagi ya, bisa buka YouTube lagi, bisa buka macam-macam ya, macam-macam yang ada sekarang tuh untuk macam-macam banget ya, ada Instagram ya, ada Twitter dan segala macam itu bisa tuh rasanya cerah gitu. Kalau anak sekarang tuh kalau nggak ada megang HP rasanya itu nggak ada kehidupan. Nah itu kan juga rezeki ya, tapi kalau dia bisa memanfaatkannya untuk yang positif, kebaikan. Di dunia ini ketika semuanya positif maka dia akan baik gitu. Yang tidak baik ketika dia negatif ya, meskipun dia bagus, canggih, tapi kalau negatif maka semuanya akan runtuh seruntuh-runtuhnya, dan itu Allah yang akan membutuhkannya ya. Tapi ketika kita menggunakannya dalam hal-hal kebaikan ya, sekecil apapun yang kita lakukan maka akan menjadi besar, akan menjadi besar, dan itu akan menjadi karya, dan kita menjadi orang yang disiplin dengan kebaikan, orang yang selalu teratur menjaga keimanan, orang yang akan senantiasa menanti-nanti berjumpa dengan Allah di yaumil akhir, dan dia bisa menjalankan hidupnya dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai, sampai akhirnya Allah memanggilnya, insya Allah dia akan mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Nah itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa bersyukur disebut sebagai orang-orang beriman ya. Mudah-mudahan kita seberuntung di dunia dan seberuntung kita di akhirat yang kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di YouTube di video selanjutnya.